warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wina Nadia Martama dengan NPM 2313031070, Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 23. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang lahirnya pemikiran ekonomi pada masa praklasik. Untuk memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Oke. Sebelum masuk ke materinya, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari ekonomi itu? Jadi, kata ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos, yang artinya pengaturan dan pengelolaan rumah tangga. Istilah tersebut dikemukakan oleh Xenophon, seorang filsuf Yunani. Pada masa Yunani kuno, telah adanya teori dan pemikiran tentang bunga, uang, dan juga jasa tenaga kerja oleh manusia dari perbudakan dan juga perdagangan. Hal itu dapat dilihat dari buku Respublika yang ditulis oleh Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Gagasan Plato tentang ekonomi muncul secara tidak sengaja tentang keadilan dalam sebuah negara yang ideal. Plato sangat tidak setuju dengan adanya kemewahan dan menginginkan semua orang itu mendapatkan kesejahteraan yang secara merata. Plato membagikan 3 jenis pekerjaannya. Yang pertama, pekerjaan sebagai pengatur yaitu raja, pekerjaan sebagai tentara yaitu kesatriaan, pekerjaan sebagai pekerja yaitu buruh. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan karena naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasanya itu sangat tidak terbatas. Jadi, diperlunya pembagian kerja tersebut. Oke, selanjutnya lahirnya pemikiran ekonomi pada kaum skolastik, di mana pada masa ini pemikiran tentang ekonomi masih dipengaruhi oleh ajaran gereja yang tidak dibenarkannya pengambilan bunga dan adanya perhatian lebih tentang keadilan. Ada 2 tokoh utama dari aliran skolastik ini. Yang pertama ada Albertus Magnus pada tahun 1206 sampai 1280, dan ada juga Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274. Oke, selanjutnya ada pemikiran Albertus Magnus. Pada kaum skolastik ini, pemikirannya tentang harga yang pas dan adil, yaitu harga yang sesuai sama besarnya dengan biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk membuat barang tersebut. Oke, yang kedua ada Thomas Aquinas. Thomas Aquinas menjelaskan bunga dari uang yang dipinjam adalah tidak adil, sebab sama saja ini menjual sesuatu yang tidak ada. Oke, yang ketiga lahirnya pemikiran pada masa praklasik itu ada era merkantilisme. Istilah merkantilisme berasal dari kata mersin yang artinya pedagang. Menurut paham merkantilisme, semua atau setiap negara yang ingin maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Oke, yang terakhir pemikiran ekonomi pada masa praklasik yang keempat itu ada kaum psikokratis. Berbeda dengan era merkantilisme yang menganggap bahwa sumber kekayaan manusia itu berasal dari perdagangan dengan negara lain. Nah, kalau di kaum psikokratis ini yang beranggapan bahwa sumber kekayaan itu berasal dari sumber daya alam. Nah, hal ini menyebabkan yang dinamai psikokratisme, yaitu fisik alam, dan juga kratain atau kratos kekuasaan, yang artinya percaya pada hukum alam. Oke, telah selesai pemaparan materi tentang pemikiran ekonomi pada masa praklasik. Saya harap teman-teman yang menonton video ini sampai akhir dapat memahami pemahaman dari pemikiran ekonomi pada masa praklasik. Mohon maaf apabila salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.